Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu bapak guru yang hebat, pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi pengalaman dalam aksi nyata topik 5, yaitu tentang asesmen. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang asesmen atau penilaian dari prinsip dasarnya. Asesmen secara umum mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ada 5 prinsip dasar yang harus kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Biasanya guru melakukan asesmen di awal sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan rancangan pembelajaran. Peserta didik pun dapat dilibatkan dalam proses asesmen tersebut. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen perlu dirancang dan juga dilaksanakan sesuai dengan fungsi asesmen itu sendiri. Namun, terdapat keleluasan pada segi teknik dan juga waktu pelaksanaannya agar bisa efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Untuk itu, pendidik perlu menyiapkan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen tidak hanya menjadi sistem penilaian semata, namun juga sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hasil dari asesmen bisa digunakan oleh pendidik sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut. Kemudian, prinsip yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan yang terakhir adalah laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dari 5 prinsip asesmen dalam implementasi kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan bisa mengaplikasikan kelima prinsip tersebut pada kurikulum yang digunakan sebagai referensi. Berikut ini adalah contoh rancangan asesmen awal atau asesmen diagnosis dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan hasil dari asesmen awal tersebut. Ibu bapak guru yang hebat, dari rancangan dan hasil asesmen awal yang saya lakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa asesmen menjadi bagian terpenting dalam sistem pendidikan. Asesmen bisa dijadikan sebagai sistem evaluasi bagi peserta didik. Dengan adanya asesmen, maka guru dapat mengumpulkan informasi yang relevan pada hasil atau kemajuan siswa mengikuti pembelajaran. Dari hasil tersebut juga, guru dapat menentukan minat siswa dan membuat penilaian terhadap proses pembelajaran mereka. Dan perlu kita ingat pula bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara telah memberikan inspirasi untuk membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada anak didik kita dengan menitik beratkan pada kodrat keadaannya. Ibu bapak guru yang hebat, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak paparan saya tentang asesmen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.